Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam acara bincang-bincang yang bertemakan membangun keluarga Quran di Ramadan. Ya, pemirsa yang budiman, memiliki anak yang sukses, bekerja dengan gaji yang besar itu baik. Tetapi alangkah baiknya lagi ketika anak-anak kita sejak kecil mereka sudah akrab dengan Al-Quran, mereka sudah dekat dengan Al-Quran, bahkan mereka hafal Al-Quran, sehingga hidupnya bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi juga bahagia dunia dan akhirat. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita. Telah hadir di studio LKC TV Ustadz Haji Fatkur Rahman MBDI. Beliau adalah Direktur LKC International Islamic Boarding School Mojokerto, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, pemirsa LKC TV nanti juga akan bergabung bersama-sama kita melalui telekonferensi seorang pakar tafsir Al-Quran, yakni Ustadz Fahmi Salim, LCMA. Beliau juga pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, MIUMI DKI Jakarta. Baik pemirsa, saya akan ke Ustadz Fatkur terlebih dahulu. Ya, Ustadz, seharusnya orang tua itu memahami tentang pentingnya Al-Quran dalam pendidikan keluarga. Nah, barangkali kita dan juga pemirsa di rumah perlu mengetahui apa sebenarnya definisi keluarga Quran itu, Ustaz. Atau keluarga yang bagaimana yang dikatakan sebagai keluarga Quran itu. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, Ustaz Samsul, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk menyapa kembali pada para pemirsa LKC TV yang insya Allah nanti bersama saudara saya Ustadz Fahmi Salim LCMA yang masih ada di Jakarta sana. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapati bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah sampai pertengahan di bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka ini sebuah kenikmatan yang luar biasa dan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua yang harus kita syukuri, ya. Karena kita masih diberi Allah kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan yang kita sebut dengan Syahrul Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimanakah keluarga Al-Quran itu, ya, mungkin yang dimaksudkan keluarga Al-Quran itu adalah keluarga yang mencintai Al-Quran, ya, keluarga yang faham akan kedudukan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika keluarga itu tidak faham apa kedudukan dan status Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka nanti akan jadi penghambat seorang untuk bisa mencintai, apalagi kemudian menciptakan keluarga yang Quran atau keluarga yang Qurani, ya. Keluarga yang Quran itu keluarga yang senantiasa hidupnya, keluarganya dibingkai dengan pola-pola Al-Quran, gitu ya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara
terang benderang secara jelas sudah mengatur kehidupan kita, baik pribadi-pribadi maupun keluarga maupun kehidupan bermasyarakat, ya, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini menurut saya penting untuk kita pahami. Jadi menurut saya, ya, tentu keluarga Al-Qur'an itu adalah keluarga yang paham, mengerti, ya, bahwa Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah syifa'u wa rahmah itu. Jadi keluarga tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa tenang hidupnya kalau anggota di dalam keluarga itu hatinya, dadanya masih penuh dengan penyakit. Ya, kalau keluarga itu masih jauh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga Al-Qur'an itu adalah keluarga yang senantiasa hidupnya diwarnai dengan Al-Qur'an, yang memang fungsi Al-Qur'an itu adalah sebagai syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, sebagaimana di surat Al-Isra ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ini penting, paling penting sebenarnya untuk kita semua, bahwa kalau keluarga kita ingin senantiasa dalam keadaan sehat secara lahir maupun batinnya, ya, kemudian keluarga kita ingin senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa keluarga itu memisahkan diri dari Al-Qur'an gitu. Mulai dari bapak, ibunya, anaknya, pembantu yang di rumah pun kalau ada pembantu, kakeknya, neneknya, semua yang ada di dalam rumah itu haruslah orang-orang yang mencintai Al-Qur'an dan faham bahwa Al-Qur'an itu adalah ini syifa wa rahmah gitu. Sehingga mereka akan terus mencoba untuk mencari sifat dan rahmatnya dari Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang namanya kehidupan ini tidak pernah lepas dari persoalan, dari problem. Contoh yang paling faktual sekarang adalah hari ini tidak sedikit keluarga muslim yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ekonomi sulit. Ya, dalam keadaan ekonomi sulit. Nah, keluarga muslim yang mereka jauh dari Al-Qur'an, keadaan yang sulit seperti ini justru akan menjadikan kehidupan mereka semakin sempit, karena memang tidak ada ruang di dalam hatinya yang diterangi oleh Al-Quran gitu. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semua, ya, kalau kita ingin hidup kita ini lapang walaupun di suasana yang sulit gitu, ya, lapang, tetap lapang walaupun dalam suasana yang sulit itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Thaha ayat 124 itu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkah gitu. Siapa yang berpaling dari pengajaranku, dari az-zikr, dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongkah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit gitu. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah, oleh karenanya keluarga muslim dalam keadaan bagaimanapun jangan mencoba-coba atau berani coba-coba menjauh dari Al-Qur'an. Ya, jangan sampai mencoba untuk menjauh dari Al-Qur'an. Semakin kita jauh dari Al-Qur'an, berarti kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi kehidupan yang sempit ini menjadi semakin kuat gitu. Jadi akan semakin bertumpuk. Jadi oke lah, dalam keadaan susah, sempit ekonomi, ya, sulit ekonomi ini, saya pikir bukan satu dua orang yang merasakan, banyak orang yang merasakan hal yang sama gitu. Tetapi bagi keluarga Quran, walaupun ada dalam keadaan masa-masa sulit seperti ini, maka sesungguhnya masa-masa sulit seperti ini masih tertolong oleh karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada kita dan hati kita dekat dengan Al-Qur'an. Jadi sehingga akhirnya hati kita masih terterangi, ya, dengan nur Al-Qur'an itu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, bahwa Al-Qur'an itu adalah cahaya yang terang itu. Jadi saya tidak bisa bayangkan dalam ekonomi sulit kemudian orang tidak punya Quran, atau keluarga itu bukan keluarga Quran. Masya Allah, saya tidak bisa membayangkan. Berpikir mereka mungkin pragmatis bagaimana untuk bisa keluar dari kesulitan itu, walaupun harus membuat orang menjadi sulit juga gitu. Dia ingin keluar dari kesulitan tetapi harus membuat orang lain sulit juga gitu. Jadi itulah apa akibat karena berpaling dari
pengajaran Allah Al-Quran. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, keluarga muslim, keluarga Al-Quran, ya saya kira momentum Ramadan ini ya kita diberikan ujian yang nyata oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan teoritis jadinya begitu. Ini ujian yang nyata bagi kita. Bagaimana di dalam keadaan masa-masa sulit seperti ini kita tidak dalam keadaan ma'isyatan dongkah gitu. Ini penting ini gitu kan. Ini masa sulit gitu kan. Tapi bagaimana masa sulit ini tidak menjadikan kita berada di dalam lingkaran ma'isyatan dongkah ini. Nah, caranya tidak ada lain kecuali kita harus dekat dengan Al-Quran. Al-Quran harus kita jadikan ini bagian daripada hidup kita. Al-Quran harus menjadi bagian daripada aktivitas kita untuk mengingatnya gitu. Kalau tidak, fatal. Nah, inilah pentingnya. Jadi saya kira, nah yang namanya ujian hidup, soal hidup ya ini contoh soal hidup gitu. Jadi makanya kalau kita hanya ngajari anak-anak kita soal menjawab soal saja, soal di kertas terlalu gampang itu. Jadi dibaca aja pelajaran itu, kasih soal dia akan bisa. Tapi begitu ada soal hidup yang seperti ini, bagaimana solusinya gitu? Nah yang bisa memberikan solusi Allah Subhanahu wa taala gitu. Solusinya persoalannya adalah apa? Kembali kepada Allah. Apa itu? Pengajaran Allah Al-Quran gitu. Nah jadi saya kira wajar ya kalau kemudian ya kita semua ya memang berkali-kali harus diingatkan, ayo kembali kepada Al-Quran. Mulai daripada kita membaca gitu. Coba kita bisa ada bisa diputarkan itu saya gitu ya. Ada seorang keluarga yang sederhana ya, tapi di dalam keluarga itu nuansa Al-Quran, suasana Al-Qurannya sangat lekat sekali gitu. Masya Allah, coba kita bisa perhatikan itu. Seorang nenek, ini profil sederhana, bagaimana keluarga yang sederhana ya. Ya, kemudian ditunjukkan bagaimana ya seorang nenek pun dalam waktu yang seperti apapun dia tetap membaca Al-Quran gitu. Coba kita perhatikan sebentar saja gitu ya. Karena jika caranya sekolahnya tidak dikira terkurun tidak roh ayat dan santirun. Wakolu inhada ikhlasikum inna ida minna lakunna tirok bahwa idona iman au ada unal awan kulna anda antum yakinuna inna iya jadilun wa tidak terlain. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya tidak sengaja ini tadi membaca kiriman saudara saya Mukhtar Sudibyo dari Asyari Jakarta gitu. Saya baca Allah mengingatkan saya betapa damainya ketika rumah-rumah kita, walaupun bukan rumah mewah itu, tapi di dalamnya terdengar alunan suara-suara Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW menjelaskan, zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Masya Allah, saya tidak bisa bayangkan neneknya baca Al-Quran seperti ini. Ya, kemudian orang bapak ibunya, ayah ibunya, umiknya, abinya, anaknya, pembantunya juga membaca Al-Quran. Masya Allah ini. Apa kira-kira yang menjadikan kemudian dalam rumah itu harus merasakan keresahan hidup gitu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, insya Allah keluarga yang seperti ini yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah ketenangan. Ini contoh kecil bagaimana keluarga Quran itu. Jadi ditampilkan oleh seorang nenek tua, seorang ibu tua yang sudah udur, yang mungkin tidak sempat lagi kalau orang-orang biasa. Dia sempatkan baca Al-Quran itu. Nuran mubina. Itulah yang menjadi penerang keluarga itu. Sehingga tidak akan pernah bisa marah itu anak muslim yang ketika melihat ibunya baca Al-Quran begitu. Jadi makanya masyaallah muslimin rahimakumullah, ya mari kesempatan Ramadan ini ya ayo kita semua orang tua
ya anak semua yang di rumah, mari kita belajar Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahlul Quran ahlullah wa hasatuh. Al-Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi tentu kita harus berambisi menjadi bagaimana keluarga kita menjadi ahlullah, ahlul Quran. Gitu. Karena ahlul Quran adalah ahlullah. Gitu. Kalau kita dianggap sebagai ahlullah, maka berarti keluarga itu akan senantiasa di dalam ridha Allah, senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sampaikan untuk kita semua dalam riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wal ulama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Masya Allah ini. Dalam keluarga itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu gitu ya. Di dalamnya Al-Qur'an disampaikan, dikaji di situ. Maka insya Allah keluarga itu akan senantiasa mendapatkan ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, ya momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita untuk membangun keluarga Quran. Tetapi tidak berarti nanti setelah Ramadan selesai, enggak gitu. Karena yang paling berat adalah nanti setelah Ramadan gitu ya. Kalau di dalam bulan Ramadan apa suara-suara Al-Quran di mana-mana kita dengar itu. Nah, apakah nanti setelah Ramadan suara-suara Al-Quran kembali kita dengar lagi seperti saat Ramadan nih? Wallahu a'lam. Makanya ini harus kita gerakkan masyarakat muslim, keluarga-keluarga muslim, keluarga-keluarga Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, mari kita kaji Al-Quran, mari kita pelajari, mari kita amalkan Al-Quran, sehingga kita akan senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara begitu Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih pemirsa LKC TV dimanapun berada. Demikian tadi paparan singkat yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fathur. Ya, memang Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka hiasilah diri kita dan keluarga kita dengan Al-Quran. Jadikanlah momentum bulan Ramadan kali ini agar bisa kita jadikan sarana untuk selalu kita cinta dengan Al-Quran. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di channel LKC TV. Perbincangan ini akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pondok Pesantren Islam Pesantren LGC dan pemirsa LGC TV dimanapun berada, alhamdulillah saya ada di lantai 2 Masjid LGC yang kita bangun. Ukuran masjid ini insya Allah 30 kali 40 dan insya Allah akan dibangun 3 lantai. Saat ini masjid ini baru sampai menyelesaikan dan proses finishing di lantai yang pertama. Lantai kedua dan lantai ketiga masih proses, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nanti memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita semua dalam rangka melanjutkan pembangunan masjid ini. Perlu saya sampaikan bahwa pembangunan masjid ini semua dari wakaf, sodako, infak para jamaah semua. Jadi oleh karenanya insya Allah masjid yang kita bangun ini akan menjadi investasi besar kita semua ketika nanti kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Saudara, masyarakat muslimin, keluarga besar LGC dan seluruh pemirsa LGC TV dimanapun berada,
tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita kirimkan berupa wakaf, sedekah, infak untuk pembangunan masjid ini. Oleh karenanya kami masih berharap terus kepada para jamaah, keluarga besar pondok dan pemirsa LGC TV untuk terus bersama-sama melanjutkan pembangunan masjid ini, karena insya Allah asas manfaatnya sangat besar. Jadi insya Allah tidak kurang dari hampir 1.000 orang tiap hari. Masjid nanti akan ditempati oleh santri, ustadz, dan karyawan serta sebagian jamaah untuk melaksanakan ibadah setiap hari. Jadi digunakan untuk kegiatan pengajian, untuk ta'lim, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu Saudara semua titipkan berupa wakaf, sedekah, dan infak di pondok untuk pembangunan masjid ini, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah rumah bangunan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan untuk kita semua di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezeki Bapak Ibu semua dan segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga semuanya, dan sedekah, infak, dan wakaf Bapak Ibu Saudara kami tunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pondok Pesantren Islam Pesantren LGC dan pemirsa LGC TV dimanapun berada, alhamdulillah saya ada di lantai 2 Masjid LGC yang kita bangun. Ukuran masjid ini insya Allah 30 kali 40 dan insya Allah akan dibangun 3 lantai. Saat ini masjid ini baru sampai menyelesaikan dan proses finishing di lantai yang pertama. Lantai kedua dan lantai ketiga masih proses, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita semua dalam rangka melanjutkan pembangunan masjid ini. Perlu saya sampaikan bahwa pembangunan masjid ini semua dari wakaf, sedekah, infak, Baik pemirsa LGC TV dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan sekarang kita coba akan hubungi narasumber kita yang lain, yakni Ustadz Fahmi Salim LCMA yang saat ini berada di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, senang sekali Ustadz bisa ikut berbincang-bincang dengan kami di studio LGC TV. Begini Ustadz, barangkali Ustadz bisa sampaikan kepada kami dan juga pemirsa LGC TV semua bagaimana kiat-kiat membangun keluarga Quran itu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, sahabat LGC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-15. Ya, ini hari ke-15 ini istimewa. Dan lebih istimewanya lagi, ya, ini saya
diundang oleh LKC TV, ya, oleh mudir direktur Pondok Pesantren LKC Mojokerto. Alhamdulillah Ustadz Fatur sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, insyaallah. Ya, pembawa acara juga semua sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, nggak ada dengar suara kiamat kan tadi malam? Oh sudah, keterangan Ustadz sudah melegakan masyarakat lah itu. Subhanallah, ya kita ditakut-takuti ini, subhanallah. Iya. Itu termasuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya. 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 Pembahasan akhir zaman ini penting, apalagi buat keluarga muslim, ya. Karena tapi kita tidak perlu menunggu akhir zaman. Sejak Nabi diutus itu sudah akhir zaman namanya. Ya, bu'istu ana wa yaumil qiyamah kahatain. Aku ini diutus, ya, dekatnya dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini, sangat dekat. Ya, kematian aku kata Rasulullah juga adalah merupakan tanda kecil daripada kiamat itu sendiri. Rasulullah wafat sudah sekian ribu atau 1400 berapa puluh tahun yang lalu, ya, 1441 Hijriah itu kalau hitungan beliau ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Subhanallah. Maka kalau dikurangi 10 tahun, ya, 41 berarti 31. Jadi 1431 tahun yang lalu Rasulullah wafat, itu sudah disebut akhir zaman, ya. Subhanallah. Nah di sini alhamdulillah saya bisa berjumpa bersilaturahim dengan keluarga besar Ponpes LKC, ya, pada seluruh warga simpatisan. Juga saya berharap ini semua ditonton oleh semua santri, ya, santrinya walaupun nggak ada di pondok. Nah, itu harus nonton ini acara yang sangat penting ini kita punya pesantren, ya, jangan ditinggalkan. Ngaji harus tetap jalan di rumah, ya, walaupun dalam kita situasi pandemi global, ya. Dan insya Allah Dewan Guru akan selalu mendampingi dan mengawal seluruh santri untuk senantiasa mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang teknologi sudah sangat maju. Ini salah satu contohnya, ya, bisa live di TV LKC, ya, melalui sarana yang Allah berikan, subhanallah, ya. Ini luar biasa, harus kita manfaatkan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Sebelumnya kita mungkin tidak anggap bagaimana dakwah digital ini, ya, atau menganggap dakwah atau pendidikan tarbiyah itu hanya melalui tatap muka langsung. Nah, sekarang ini tantangan ke depan, terutama bagi lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren ini penting sekali untuk memiliki penguasaan skill, ya, soft skill dakwah digital. Ini sangat penting, ya, termasuk ya, dalam situasi seperti ini ya kita harus siap bagaimana mendampingi anak-anak, ya, santri-santri yang ada di rumah masing-masing ini tetap dapat thalabul ilmi, dapat tetap tafaqquh fiddin, tetap setoran hafalan Qur'annya, ya, setoran hadisnya, hafalannya, fikih, ibadahnya, akidahnya, ini harus tetap berjalan walaupun mereka tidak ada di pondok pesantren. Subhanallah. Ini hikmah daripada COVID-19, ya. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita akan segera masuk ke periode etapa kedua bulan suci Ramadan. Dan biasanya kaum muslimin Indonesia ini merayakan atau memperingati nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan ini tanggal yang populer. Ya, itu terjadinya perang Badar. Dan sebagian ulama mengambil peristiwa perang Badar itu adalah juga bertepatan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Tanggal yang sama itu mengawali turunnya Al-Qur'anul Karim. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal taqal jam'an. Itu dalam surat Al-Anfal. Ya, kami turunkan Al-Qur'an ini, ya, ala 'abdina kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW. Yaumal Furqan, pada hari Al-Furqan, itu perang Badar, ya, pemisahan antara yang hak dan yang batil. Yaumal taqal jam'an, pada hari itu dua kelompok, dua golongan ini bertemu.
Satu golongannya Allah, Hizbullah, partainya Allah, pengikutnya Allah. Yang satu Hizbus Syaitan, ya, golongannya setan, partainya setan, pengikut setan. Nah ini ketika dua pasukan ini bertemu, maka Al-Quran memberikan isyarat, kami turunkan wahyu kepada Muhammad SAW. Meskipun pendapat ulama lain mengatakan, ya seperti Syekh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtub, ya kan, Sirah Nabawiyah itu yang sangat terkenal, itu mengatakan yang paling rajih nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Kenapa? Beliau sebutkan alasan. Ya, karena Al-Quran turun itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan di malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya kan? Anzalnahu fi Lailatul Qadar, fi Lailatin Mubarakah. Dan keterangan Nabi bahwa Lailatul Qadar itu adalah di malam ganjil di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian digabungkan lagi dengan data-data astronomi bahwasanya pada saat tahun pertama turunnya Al-Qur'anul Karim, yaitu ketika Nabi berusia 40 tahun, kalau beliau lahir 570, berarti Al-Quran turun usia 40 tahun. Nabi Muhammad ini berarti Quran itu turun sekitar tahun 610 Masehi. Data-data astronomi ini, kata Syekh Mubarakfuri, sangat membantu kita. Kapan terjadinya malam-malam ganjil di tahun tersebut, ya, bulan Ramadan itu bisa dilacak. Nah, beliau mengambil kesimpulan, ya, itu jatuhnya pada tanggal 21 Ramadan. Ala kulli hal, ya, mau tanggal berapapun kita, ya, yang penting adalah bagaimana kita sebagai muslim, sebagai keluarga muslim ini memaknai turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, ya, harus kita jadikan sebagai momentum kebangkitan. Nah, sebab apa? Ya, Quran ini, ya, kalau tidak difungsikan, tidak dihidupkan dalam kehidupan kita, ya, dia jadi barang mati. Ya, dia tidak ubahnya seperti manuskrip di perpustakaan, manuskrip di museum-museum, ya, dia barang mati kalau tidak dihidupkan ini Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menyinggung, ya, innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Quran. Ya, Allah, ya, akan mengokohkan Al-Quran ini dengan kekuasaan. Ma la yaz'u bil-Quran. Ya, ajaran Islam akan dapat ditegakkan oleh kekuasaan. Sesuatu yang tidak bisa hanya dilakukan oleh Al-Quran, dia sebagai mushaf, ya, tanpa adanya perangkat, tanpa adanya aparatur, tanpa adanya sistem politik, sosial, ekonomi, ya, termasuk sistem pendidikan dalam keluarga. Maka Al-Quran ini betul seperti dikatakan, ya, guru kita tadi di sesi yang pertama, Ustaz Fatur Rahman, mengatakan, ya, kita harus hidupkan Quran ini, ya, jadikan dia masuk dalam arena kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari. Dan ini membutuhkan apa? Membutuhkan orang-orang yang memiliki derajat muttaqin. Ya, kalau puasa itu ditujukan untuk apa? Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, artinya apa? Hanya orang bertakwa itulah yang bisa memfungsikan dan menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan ini. Bapak, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tujuan puasa dengan penerapan Al-Quran ini sangat-sangat relevan, ya, betul-betul matching. Ya, nggak bisa orang tidak bertakwa lalu mewujudkan cita-cita Al-Quran. Visi misi Al-Quran itu hanya bisa diwujudkan oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin. Nah, itu bisa diraih dengan cara apa? Kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kata Syekh Muhammad Abduh ini menarik, ya, para pemirsa LKC TV yang dirahmati Allah. Apa kata Syekh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridwan dalam tafsir Al-Manar? Kenapa Allah wajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Ya, bulan turunnya Al-Quran. Karena Allah ingin kita merayakan dan mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan cara bagaimana? Berpuasa. Hanya dengan cara puasa itulah kita bisa mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Dan itu puasa itu sebulan penuh.
Subhanallah. Ya, kita tidak diminta Allah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran dengan apa? Dengan sholat misalnya, dengan bayar zakat atau haji, tidak, tapi dengan puasa. Ini dipilih, ini ibadah yang istimewa, yang khusus dipilih oleh Allah untuk kita mensyukuri nikmat nuzulul Quran. Subhanallah. Ya. Kenapa? Sebab ketika di bulan Ramadan inilah sarana bagi kita untuk memupuk ketakwaan di dalam individu kita, di tengah keluarga kita. Dan alhamdulillah sekarang kita di masa pandemi ini, ya, kita semua kumpul di rumah. Ya, biasanya kalau ustadz-ustadz ini seperti kayak Fatu atau bawa moderator kita ini, biasa bulan Ramadan sering keluar jadwal padat, ya kan? Sore acara buka puasa bersama, malam isi kultur tarawih, dan subuhnya ada kuliah subuh lagi. Subhanallah. Ya, masuk, saya bersyukur ya tinggal di Jakarta. Ini pusing sekali bulan Ramadan. Tiap tahun itu macet di tengah jalan. Ya, sore kita harus ngisi, malam mau ngisi tarawih lagi, masya Allah, jalan padat. Apalagi yang di mall penuh. Subhanallah. Jadi aneh ini, ya, fenomena tahun-tahun sebelumnya ini. Ya, Ramadan masjid itu penuh, tapi di mall nggak kalah penuh, ya, saudara. Tapi alhamdulillah sekarang semua sepi. Ya. Orang dulu zakat mall, sekarang zakat mal beneran, insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Yang biasanya dia infakkan, ya, uangnya untuk buka puasa bersama di mall, di restoran mewah-mewah, ya, menengah ke atas. Ini mudah-mudahan ini pada sadar, ya. Mereka bisa simpan uang yang biasa untuk buka di mall itu untuk apa? Untuk zakat, untuk perbanyak infak sedekahnya di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita menghidupkan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan keluarga, membentuk karakter keluarga Al-Quran? Ya, tadi Fatur sudah menyinggung hadis Rasulullah SAW. Ya, inna lillahi, ya, ahli wa khassatun. Allah itu memiliki keluarga. Ya, siapa ditanya? Kata para sahabat, siapa keluarganya Allah? Allah kan tidak beranak, tidak diperanakan. Emangnya Allah punya keluarga? Ya, bukan itu maksudnya. Bukan berarti Allah punya istri, punya anak, punya orang tua, tidak, sudah. Tapi yang dimaksud itu kata Nabi SAW, hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassah. Ya, nah, ini bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan Al-Quran, ini harus betul-betul kita manfaatkan. Kita full 24 jam di rumah, ya, kecuali ada kebutuhan mendesak, ya, darurat, kita keluar rumah, ya, untuk beli barang kebutuhan pokok. Ya, ini sarana yang luar biasa Allah hadirkan bagi kita untuk mendidik keluarga, ya, dengan Al-Quran ini di bulan Al-Quran Karim. Bagaimana membentuk karakter keluarga Al-Quran ini? Pemirsa LKC TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa kiat-kiat, ya, kalau kita ingin menyebutnya kiat-kiat, ada beberapa model, ya, ada banyak model ini pendidikan Quran di dalam Al-Quran. Ya, model pertama, nah, contoh dari keluarga Imran. Keluarga Imran kita tahu melahirkan Maryam. Maryam, ya, yang tidak bersuami, dia melahirkan Isa putra Maryam. Subhanallah. Nah, model keluarga Imran ini pertama, ini yang pertama istimewa dalam surat Ali Imran ayat 35. Ya qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran faqabbal minni innaka antas samiul alim. Nah, ini visi mewujudkan, ya, keluarga yang saleh, ya, yang cinta Al-Quran. Itu harus dimulai dari apa? Orang tua yang saleh, ya, ibu yang soleh, ayah yang soleh. Nah, sekarang ayah-ayah yang soleh, dan ibu-ibu solehat di rumah yang menonton acara ini, ya, ini kesempatan luar biasa. Ya. Bagaimana dulu bapak nggak pernah ngimami sholat tarawih, anaknya nggak pernah ngimami sholat fardu dan rawatib misalnya. Ya. Saat ini full sebulan penuh. Subhanallah. Ini karunia dari Allah. Makanya supaya bapak-bapak ini belajar. Ya, belajar jadi imam yang baik, ya, juga punya hafalan Quran yang baik, Pak. Ya, jangan kalah sama anaknya santri Al-Qisi. Nah, kalau bapaknya tidak bisa baca Quran, Pak Ustadz, boleh anaknya jadi imam, ya.
Boleh anak masih remaja atau dia bahkan anak mumayyiz, ya, kalau dia baca Qurannya sudah bagus, hafalan Qurannya bagus, dia boleh menjadi imam dalam keluarga, termasuk mengimami orang tuanya. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau bapak-bapak ini harus belajar, ya, memantaskan diri. Jangan hanya bisa nyuruh anak, nak ngaji, ya, ngaji kau belajar di LPC dan belajar di TPA, tapi dia sendiri tidak mau ngaji dan tidak bisa ngaji dan tidak mau berusaha untuk bisa ngaji. Aduh, ini repot. Gimana menjadi keluarga pun? Jangan mengandalkan anak kita harus ngaji, tapi diri kita ini harus menjadi uswah, menjadi contoh dan tauladan buat anak-anak kita. Insya Allah. Dan itu dimulai dari di sini. Kalau lihat model keluarga Imran ini apa? Dari dalam kandungan. Nadartu laka ma fi batni muharram. Ya, aku telah bernazar padamu ya Allah, anak yang ada dalam kandunganku ini, kata istri, ya, istri Pak Imron namanya, ya, namanya kan Imron, ini Bapak Imron. Nah, istri Pak Imron ini bilang, aku nazarkan anak yang ada dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis, maka terimalah nazarku itu. Jadi sejak dari kandungan, pendidikan anak itu sudah dimulai agar dia cinta kepada Al-Quran, cinta kepada agamanya, mengenal Allah dan Rasulnya. Ya, maka itu pelajaran dari keluarga Ibrani, pendidikan Quran ini apa? Satu, memohon perlindungan dari godaan setan sejak kandungan. Yang kedua, menyiapkan lingkungan yang baik. Ya. Yang ketiga, makanan yang baik. Ya, itu contohkan itu. Keluarga Ibrani ini sangat berhati-hati dalam konsumsi makanan, nggak main-main, nggak sembarangan. Dan Maryam ketika dia tumbuh menjadi remaja, menjadi orang dewasa, dia juga menjaga makanan. Ya. Kemudian yang keempat, pendidikan yang baik. Subhanallah, ini pendidikan yang harus kita lakukan. Ya, pendidikan baik kepada anak-anak kita. Kalau tidak bisa mendidik secara langsung, ya, Bapak Ibu bisa titipkan di pondok LPC, di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kita percaya. Ya, insya. Model kedua adalah model pendidikan Luqmanul Hakim. Nah, itu adalah ayat 13 sampai 19. Di situ, ini peran langsung orang tua, ayah. Kalau tadi ibu, ya, Maryam ini yang mendidik seorang putra sampai Maryam itu menunjuk pada bayi. Ya, Isa masih bayi, dia sudah ditunjuk oleh ibunya. Dan bisa, ini Abdullah, surat Maryam, ya, adanil kitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, walau aku berdoa kalau syaqiyah, Tuhan yaj'alni jabbaran syaqiyah. Itu pendidikan ibu penting, ibu, ya, jadi ibu yang salehah mendidik anak. Yang kedua, peran ayah. Jangan hanya pendidikan anak itu dibebankan kepada ibu. Ayah harus berperan. Inilah model pendidikannya Luqmanul Hakim. Ya, jangan mentang-mentang sebagai seorang bapak laki-laki, maaf bisa saya minum jahe itu sebentar. Menghangatkan. Jadi ambil promosi. Nah, ini kiriman dari jamaah. Oh, sebenarnya. Nah, boleh nanti jamunya dipesan. Kirim Ustaz ke sini, Ustaz. Ini kunir asam. Ya. Lengkap Ustaz Fatul. Kita punya 4 macam jamu di sini. Oh iya, kirim sini lah ya. Supaya mengusir corona. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Empon-empon, beras kencur. Subhanallah. Nah, jadi saya lanjutkan. Ini pendidikan ayah. Ini penting. Ya, banyak sekarang generasi kita kehilangan ayah. Ya, lost generation terjadi karena ayah tidak mau mendidik anak-anak. Dan sangat disayangkan. Ya, guru-guru TK, guru TPA kebanyakan ibu-ibu, kaum perempuan, mestinya laki-laki. Ya, itu dari kecil sejak dini dia harus tanamkan apa? Tanamkan keberanian, tanamkan ketegasan sikap, tanamkan apa? Kedisiplinan. Itu dari sosok seorang figur laki-laki, figur bapak. Dia harus hadir. Sehingga Luqman itu menanamkan tauhid, berbakti kepada orang tua, yang keteladanan, ya, memberikan keteladanan, cerita kisah orang-orang soleh,
ya, ittabi' sabila man anaba ilayya, itu ayat, ya. Kemudian menanamkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian membiasakan sholat waktu, aqimis shalah, ya bunayya aqimis shalah, wa'mur bil 'urf wa nahy 'anil munkar, mendidik anak dengan karakter amar ma'ruf nahi munkar, dibiasakan sejak kecil. Lalu menempa kesabaran, wasbir 'ala ma asabak, kemudian apa? Rendahan, la tusaghir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha, ya, subhanallah. Nah, itu contoh yang kedua. Model yang ketiga, Nabi Ibrahim. Udah paling hebat, paling puncak. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat 37 Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Tujuan mendidik anak itu, ya, ini orang tua harus memilih tempat tinggal yang cocok, yang kondusif buat didik anak. Ya. Nabi Ibrahim menempatkan anaknya, keluarganya ini di mana? Di lembah yang tandus. Ya, bukan tempat yang subur, bukan tempat yang mewah, bukan di perumahan elit, ya, yang ada banyak fasilitasnya, tidak. Tapi Ibrahim menempatkan keluarganya ini untuk mendidik, menempat keluarganya di mana? Di lembah tandus, tapi di sisi rumahmu yang agung. Untuk apa? Liyuqimus shalah, ya, supaya mereka menegakkan dirikan salatnya, subhanallah. Nah, ini jadi Al-Quran itu kita belajar, ini peran ayah ini hadir. Saya mengambil contoh 2:1, ya, 1 contoh pendidikan ibu Siti Maryam, 2 contoh pendidikan ayah. Nah, sama dengan jatah warisan, ya kan? Jatah warisan anak laki-laki 2 kali lipat dari Kenapa? Karena salah satu hikmahnya, pendidikan keluarga itu mesti dilakukan 2 kali lipat lebih banyak laki-laki daripada perempuan, ya. Termasuk di situ ada hikmah Allah yang lain, tapi saya membaca dari segi apa? Aspek pendidikan itu insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan oleh ayah dan bunda, ya, pertama menanamkan kemandirian nilai, ya, menanamkan apa? Akidah yang lurus, ya kan? Akidah yang lurus harus jadi fokus perhatian didikan keluarga. Nah, ini di rumah ayah bunda harus menanamkan akidah yang lurus. Contoh misalnya yang simpel, sekarang ada musibah, tanamkan kepada anak-anak kita bahwa musibah itu adalah ketetapan Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah. Nah, tanamkan rukun iman, ya, iman pada Allah, Rasul, ya, malaikat, kitab, kemudian hari kiamat dan qada, ya. Ini jelaskan kepada mereka. Rukun Islam jelaskan satu persatu secara baik, ya. Nah, ini yang pertama. Bagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Karim, harus kita tanamkan pendidikan akidah yang lurus kepada anak-anak kita. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman, para pemirsa LCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini peran orang tua ini sangat luar biasa pentingnya. Untuk melakukan apa? Ya, dalam poin yang pertama melakukan 3T: tilawah, taklim, dan tazkiyah. Tilawah itu apa? Yaitu menggemakan bacaan ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran dan yang terhampar di alam raya. Sekali-kali aja anak-anak kita, ya, kalau perlu jangan sekali-kali, sering-sering, ya. Nah, jangan hari Sabtu Minggu hanya dibawa ke mall anak-anak kita ini, atau ketika santri libur pulang ke rumah, ya diajaknya mall aja, taunya. Ajak ke tempat-tempat yang anak itu bisa belajar tentang alam semesta, ya, planetarium. Ajak ke mana? Ke tempat yang bisa mengajarkan ke museum, planetarium, kemudian ke tempat yang indah-indah untuk menyaksikan alam semesta, ya, belajar berinteraksi dengan alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liul albab.
Subhanallah, menanamkan ini. Tilawah Quran bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, tapi tilawah Quran ya di hadapan alam semesta. Ini luar biasa dampaknya. Lihat seperti siapa pengalaman Nabi Ibrahim. Kalau najanna alaihi lailu ra'akaukan, malam hari beliau lihat ada bintang. Bintang ini pantas jadi Tuhan saya. Ya kan? Karena berat diajak berenung anak-anak itu. Nanti lihat bulan. Bulan hilang juga nanti. Kata Nabi Ibrahim, gak pantas jadi Tuhan. Nah, matahari siang-siang besar, tapi setelah itu terbenam hilang. Nah ini ajarkan anak kita tilawah, ya, baik bacaan Quran, ya, maupun bacaan ayat-ayat Allah yang terhafal itu. Yang kedua taklim, ajarkan main Quran dan Sunnah serta iptek, pengetahuan teknologi. Kenalkan mereka ya tentang ayat-ayat tentang ayat kauniyah, ya, sunnatullah yang ada di alam semesta. Ya, kalau bapak ibu ayah bunda tidak bisa menjelaskan, nah, sekali lagi titipkanlah pesantren. Ya, ustadz-ustadz yang akan menjelaskan. Nah, bapak ibu juga harus meningkatkan kapasitasnya. Kapasitas diri bapak ibu harus ditingkatkan. Kenapa? Banyak belajar, ya, banyak baca, ya, banyak thalabul ilmi, ya kan? Jangan kita alasan capek, sudah penat kerja sehari atau seminggu 5 hari, nggak ada alasan. Ya, bapak ibu di sela-sela itu bisa belajar sedikit demi sedikit. Sekarang sudah banyak materi-materi kajian-kajian di mana? Di YouTube, ya, di e-book, ya, buku-buku elektronik, itu semua bisa dimanfaatkan. Yang ketiga adalah tazkiyah, yaitu membentuk karakter diri dengan amal akhlakul karimah. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, Bapak Ibu, tilawah, taklim dan tazkiyah, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga al-Qur'an. Ini mungkin sebagai pengantar. Baik. Dan moderator kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Nanti kita akan melanjutkan kembali Ustadz ya. Saya akan sebentar kembali kepada Ustadz Fatkur. Iya Ustadz, tadi sempat disinggung oleh Ustadz Fahmi Salim bahwa Ramadan ini disebut juga sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Di mana Ramadan ini hampir di banyak masjid, musolah itu digiatkan kegiatan tadarus Al-Quran. Tapi begitu Ramadan berlalu, ternyata masjid kembali sepi. Nah, apakah ini merupakan indikasi bahwa pelatihan atau pendidikan di bulan Ramadan ini kurang berhasil, Ustaz? Ya, jadi memang kalau kita berbicara tentang indikator sebuah ibadah itu diterima Allah atau tidak gitu. Imam Nawawi katakan ayyarji'a khairan wala yu'awidul ma'asi. Jadi setelah meninggalkan ibadah itu pulangnya cuma lebih baik gitu. Seharusnya lebih baik. Nah, ini indikatornya kalau ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyarji'a khairan. Yang kedua wala yu'awidul ma'asi, dan tidak kembali lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ya memang seharusnya idealnya sepulang Ramadan ya kita mesti lebih baik daripada di bulan Ramadan yang sekarang kita giat. Kalau giat nanti setelah Ramadan lebih giat lagi gitu. Nah, jadi saya kira nah itulah yang penting untuk difahami oleh kita semua gitu ya. Makanya senandung Al-Quran itu kan menarik sekali tuh. Allahumma arhamni bil Quran gitu. Jadi memang kalau orang tidak mendapatkan rahmat Al-Quran ya susah juga itu. Jadi memang senandung Quran itu ya memang menarik juga kalau resapi gitu. Mulai awal sampai akhir itu adalah untaian doa ya, gitu kan. Bagaimana kemudian ya hidup kita ini betul-betul terbimbing oleh Al-Quran, semangat kita semangat Al-Quran, sehingga kapanpun kita akan ya menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan kita. Nah, ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pimpinan kita, maka tidak pernah mungkin kita akan meninggalkan Al-Quran terus. Kita akan baca terus, akan kita baca begitu. Ya seperti Ustadz Fahmi tadi bilang itu, jadi tilawah, taklim ini terus akan dilakukan setelah Ramadan gitu. Ya mungkin ada kendala sedikit barangkali bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin ya saya ingin agak susah ini tidak bisa baca Quran dengan baik, nggak apa-apa, lanjut saja gitu.
Ya kan bisa ditingkatkan di luar Ramadan gitu. Ya kalau memang kita bisa bagus, al-mahiru bil Quran ma'a syafaratul kiramil barara. Tapi waladhi ya tak tahu bahwa syakun gitu, lahu ajrani gitu. Jadi kalau ada orang tua atau siapapun yang baca Al-Quran susah banget itu, tertatih-tatih, tidak usah malu-malu dalam keluarga, malu sama anak, tidak usah malu, belajarlah gitu. Lahu ajrani, baginya 2 pahala gitu. Nah, jadi kalau dalam keluarga anaknya mahir, anak-anaknya semua mahir Al-Quran, sementara bapak ibunya karena terlambat belajar Al-Quran jadi berat begitu. Insya Allah keluarga Al-Quran keluarga yang luar biasa gitu, keluarga yang dinaungi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keluarga-keluarga yang kaya dengan pahala begitu. Bayangkan orang tuanya bisa dapat 2 pahala karena semangatnya walaupun belum bisa membaca Al-Quran. Nah, inilah yang harus kita jaga. Spirit membaca Al-Quran harus kita jaga setelah Ramadan itu. Saya kira gitu, Ustaz, ya. Baik, pemirsa LKC TV dimanapun berada, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Setelah ini kita nanti akan sapa pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap di channel LKC TV. Perbincangan akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Para jamaah semua. Jadi oleh karenanya, insya Allah masjid yang kita bangun ini akan menjadi investasi besar kita semua ketika nanti kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Saudara, ma'asyiral muslimin, keluarga besar LKC dan seluruh pemirsa LKC TV dimanapun berada, tidak ada yang sia-sia apapun yang kita kirimkan berupa wakaf, sedekah, infak untuk pembangunan masjid ini. Oleh karenanya kami masih berharap terus kepada para jamaah, keluarga besar pondok dan pemirsa LKC TV untuk terus bersama-sama melanjutkan pembangunan masjid ini, karena insya Allah asas manfaatnya sangat besar. Jadi insya Allah tidak kurang dari hampir 1000 orang tiap hari. Masjid nanti akan ditempati oleh santri, ustadz, dan karyawan serta sebagian jamaah untuk melaksanakan ibadah setiap hari. Jadi digunakan untuk kegiatan pengajian, untuk ta'lim, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu Saudara semua titipkan berupa wakaf, sedekah, dan infak di pondok untuk pembangunan masjid ini, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah rumah bangunan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan untuk kita semua di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezeki Bapak Ibu semua dan segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga semuanya, dan sedekah, infak, dan wakaf Bapak Ibu Saudara kami tunggu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pondok Pesantren Islam Pesantren LKC dan pemirsa LKC TV dimanapun berada, alhamdulillah saya ada di lantai 2 Masjid LKC yang kita bangun. Ukuran masjid ini insya Allah 30 kali 40 dan insya Allah akan dibangun 3 lantai. Saat ini masjid ini baru sampai menyelesaikan
dan proses finishing di lantai yang pertama. Lantai kedua dan lantai ketiga masih proses, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita semua dalam rangka melanjutkan pembangunan masjid ini. Perlu saya sampaikan bahwa pembangunan masjid ini semua dari wakaf, sodako, infak para jamaah semua. Jadi oleh karenanya insya Allah masjid yang kita bangun ini akan menjadi investasi besar kita semua ketika nanti kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Saudara, ma'asyiral muslimin, keluarga besar LKC dan seluruh pemirsa LKC TV dimanapun berada, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita kirimkan berupa wakaf, sedekah, infak untuk pembangunan masjid ini. Oleh karenanya kami masih berharap terus kepada para jamaah, keluarga besar pondok dan pemirsa LKC TV untuk terus bersama-sama melanjutkan pembangunan masjid ini, karena insya Allah asas manfaatnya sangat besar. Jadi insya Allah tidak kurang dari hampir 1.000 orang tiap hari. Masjid nanti akan ditempati oleh santri, ustadz, dan karyawan serta sebagian jamaah untuk melaksanakan ibadah setiap hari. Jadi digunakan untuk kegiatan pengajian, untuk ta'lim, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu Saudara semua titipkan berupa wakaf, sedekah, dan infak di pondok untuk pembangunan masjid ini, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan baik pemirsa LKC TV dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan dua narasumber kita, Ustadz Fathur Rahman dan juga Ustadz Fahmi Salim, yang beliau ini juga salah satu dosen di LKC Institute Mojokerto, Jawa Timur. Baik, sekarang kami akan sapa pemirsa di rumah. Kami persilakan kepada pemirsa di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melakukan telepon WA di nomor 081515231031, atau pertanyaan bisa disampaikan melalui WA di nomor yang sama. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz Fahmi. Ya, ini datangnya dari Bapak Farid. Bapak Farid di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Begini Ustadz, pertanyaannya, betapa mulia seorang penghafal Al-Quran itu. Nanti di akhirat dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Namun kadang-kadang masalahnya begini, di saat kita itu membaca Al-Quran kok bawaannya ngantuk aja Ustadz ya. Sementara kalau kita membaca membaca medsos atau yang lain gitu semangat gitu. Tapi saat membaca Quran kok bawaannya ngantuk ini. Adakah kiat-kiat agar kita ini bersemangat di dalam belajar Al-Quran, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Dari Pak siapa tadi? Pak Farid di Sidoarjo. Pak Farid Sidoarjo. Kenapa baca Quran kok ngantuk? Ya, sementara baca novel, baca buku biasa, ya kalau dalam keadaan normal tidak ngantuk. Pertama, karena kita nggak paham isinya, ya nggak paham isinya. Dan yang kedua, karena mungkin waktu yang kita pilih untuk membaca Quran itu bukan waktu yang kita dalam keadaan prima, ya tidak prime time. Ya, kita baca Al-Quran ini waktu-waktu sisa. Nah, ini bahaya. Saya akan uraikan dua poin ini aja ya, nggak usah banyak tanya. Sedikit saya akan singgung. Kenapa kita baca novel, baca buku itu kita bisa menikmati? Ya, karena kita ngerti, kita paham alurnya, ceritanya, ya kan? Sehingga walaupun kita agak ngantuk, ya, tapi kalau alur ceritanya itu menarik, nantang, ya, thrillernya ada, actionnya ada,
Apalagi kalau kisah romantis, masya Allah, dibaca itu sampai dikejar-kejar, pokoknya harus hatam ini novel 3 hari 3 malam. Kenapa rasanya? Paham dan kita menikmati Quran. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua ayat bunda di rumah, ya, itu memahami alur ceritanya, ya, memiliki modal, sudah punya modal ini, paham alur ceritanya, paham maknanya, ya, ini saudara tidak akan ngantuk. Saya jamin, ya, seperti orang yang hafal Quran, ya, orang alim, ulama, dia bisa melakukan bukan hanya ketika dia baca hafalannya, mengulang murojaah apa, tapi dia bisa menikmati bacaan Quran, ya, dan dia bisa menguraikan itu karena kenikmatan, dia mampu memahami apa yang dia baca. Ini penting, ya, ini penting. Nah, itu poin pertama. Memang agak susah. Bagaimana kita cara memahami Al-Quran seperti kita memahami alur cerita novel, gak gampang. Nah, itu perlu ada modalnya. Nah, tapi paling tidak minimal begini, ya, kita baca terjemahnya deh. Ya, pernah nggak, ya, Pak Farid khatam baca terjemah Quran? Saya tanya. Nggak pernah kan? Nah, coba deh sekarang, ya, di Ramadan, ya, kita khatamin Quran aja, ya. Di luar Ramadan, coba nih, ya, tes sebulan sekali khatam baca terjemah Quran. Tidak perlu, saya tidak mengatakan tidak perlu baca Quran, tapi perlu ditambah baca terjemah supaya paham. Kalau nggak paham, terus aja diulang, ya, nanti juga paham sendiri, gitu. Kalau nggak paham lagi, tanya sama yang paham. Pas lalu anda zikri untuk data. Nah, kalau kita paksa, ya, memahami Quran, kita akan bisa menikmati nanti kalau ya, seperti itu, ya. Sampai pada tahap kita senang dan menikmati bacaan Quran kita itu hingga tidak ngantuk seperti kita baca novel. Dan kita ngotot ini harus hatam ini 3 hari baca novel, tapi baca Quran 10 hari lewat ini udah 15 hari, ya, sudah hatam berapa? Betul kan? Subhanallah, ya, kan? Itu faktor yang pertama. Yang kedua, apa yang saya katakan, selain faktor memahami, kalau dilihat waktu, ya, berikan waktu, ya, yang utama ketika kita hendak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, bukan waktu sisa, ya, waktu prima kita ini ketika kita dari kantor, ketika kita kerja, itu waktu utama. Tapi kalau sudah pulang dari kantor sampai rumah, atau sisa-sisa tenaga, kita baca Quran, ya, itu aja udah hebat baca Quran. Misalnya di mana? Di bus kota, di kereta, di transportasi umum, ya, itu sudah hebat tuh, bisa baca Quran di waktu itu. Nanti itu kan waktu sisa. Nah, siapkan waktu yang prime time untuk membaca Al-Quran di saat kita sedang tenaga kita masih full 100%. Pikiran kita masih jernih, ya, full 100%. Kapan? Ya, pagi-pagi setelah subuh, ya, insya Allah, ya. Dan juga misalnya ketika waktu duha, ya, belum terlalu sibuk, ya, itu saja, ya, waktu duha, insya Allah, di waktu subuh, waktu duha, kita bisa lebih fresh membaca Al-Quran pada saat kita masih sedang buka. Insya Allah tidak ngantuk, lagi kalau dia paham. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian Pak Farid, jawaban yang bisa disampaikan, semoga bisa difahami Ustadz. Baik, ini rupanya pertanyaan yang masuk melalui WA ini banyak ditujukan kepada Ustadz Fahmi Salim ini, Ustadz. Kita ini cuma figuran. Baik, saya lanjutkan Ustadz. Pertanyaan pertamanya yang di studio. Ada pertanyaan dari Ummu Abdullah di Mojokerto ini, Ustadz. Ya, dalam bulan Ramadan ini kan orang begitu antusiasnya membaca Al-Quran, bahkan sampai bisa khatam beberapa kali gitu, Ustadz.
Lah ini manakah yang lebih baik? Apakah memang menghatamkan Al-Quran sampai beberapa kali di bulan Ramadan, ataukah membaca dengan tahu maknanya walaupun tidak sampai khatam dalam bulan Ramadan, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Ibu Abdillah di Mojokerto. Ya, di bulan Ramadan ini itu para salafus saleh ya berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, menghatamkan bacaan tilawahnya. Ya, ini sampai mereka itu betul-betul berlomba-lomba. Ada yang 3 hari sekali hatam, ada yang seminggu sekali hatam, ada yang sehari sekali hatam, ada yang bahkan sehari 2 kali hatam. Luar biasa, kita nggak terbayang ya, nggak terbayang nih, 24 jam ya, belum dikurangi tidur ya, belum dikurangi apa namanya qiyamul lail, atau mungkin sudah masuk qiyamul lail itu baca Quran termasuk dibaca ya. Seperti Imam Syafi'i itu diriwayatkan ya, beliau setiap hari di bulan Ramadan hatam Quran 2 kali sehingga total 1 bulan itu 60 kali hatam. Nah itu sudah masuk ketika beliau sholat fardu ya, sholat sunnah ya, mulai itu sudah masuk bacaan Qurannya itu untuk hatamnya. Nah jadi luar biasa sampai mereka itu seperti lupa waktu untuk mengiatkan tilawah ya. Makanya aspek tilawah ini kan yang pertama tuh dari ayat surat Al-Baqarah ya, ayat 129 kalau tidak salah itu yang utama berfirman mengutip doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa'b'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayat 3. Jadi baca dulu, prioritaskan. Kalau bacaan kita sudah bagus ya, sudah memenuhi standar, kemudian banyak bacaannya, baru nanti ditingkatkan wa yu'allimu umur kita wal hikmah. Nah, ikuti taklim. Setelah tilawah di bulan Ramadan kita semarakkan, kita ramaikan, kita berlomba-lomba hatamkan Quran. Ya, tapi bukan berlomba-lomba situ artinya diperlombakan atau kita lomba cepet-cepetan hatam. Enggak, jangan begitu. Tetap kita baca harus dengan arti, dengan baik, ya, dengan tajwid yang benar. Karena apalagi kalau dibaca Quran ini dibaca di sholat tarawih, ya, sholat tarawih dan witir itu saya beberapa kali lihat video-video potongan itu ya, baca Quran yang mau amin, kalau itu gimana baca dalam surat Quran ini nggak ada gitu ya, apalagi para paham gitu kan. Nah itu nggak begitu ya, harus kita perbaiki bacaan Quran. Baru setelah itu 2 Ramadan kita sambil baca sambil kita mendalami dengan apa, proses taklim gitu ya, taklim lalu tazkiyah. Ini kita padukan 3 komponen ini ya. Tilawah yang pertama terutama di bulan Ramadan perbanyak, perbaiki kualitasnya dan kuantitasnya. Lalu yang kedua taklim, itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Yang paling utama kita minimal harus bisa menghatamkan Quran ini 30 juz dalam 1 bulan ini. Itu saja ya pesan dari saya. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi. Kalau Ustaz Fathur begini Ustaz, kalau di Pondok El-Kisi itu kan salah satu programnya juga ada program menghafal Al-Quran. Nah ini bagaimana kemudian bisa menumbuhkan minat atau kecintaan santri agar mereka itu bersemangat untuk menghafal Quran, Ustaz? Ya, jadi terima kasih. Ya memang kembali bahwa memahami tentang Al-Quran penting ya. Jadi bagaimana mereka menjadi punya semangat untuk menghafal Al-Quran ya. Kalau mereka tahu ya fadilah-fadilahnya juga ini penting juga gitu. Jadi fadilah-fadilah membaca Al-Quran, fadilah menghafal Al-Quran ya. Jadi ini akan menjadi penyemangat sendiri bagi santri juga. Saya kira bukan hanya santri ya, kita semua juga lah ya. Jadi karena yang butuh menghafal Al-Quran bukan hanya santri itu ya. Jadi santri semangat, ustadznya juga semangat, orang tuanya di rumah juga semangat. Kenapa bisa semangat? Karena mereka paham tadi itu. Oh betapa ternyata
Ya, dengan Al-Quran ini orang akan bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia akhirat ini. Ya, innallaha yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yadau bi akhir. Jadi orang dengan Al-Quran bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia maupun nanti di akhirat. Dan nanti penghafal Al-Quran mereka nanti akan mendapatkan mahkota dan sebagainya, Masya Allah gitu ya. Jadi orang tua, anak semua mesti harus paham bahwa ya kenapa kita harus baca Al-Quran ya. Tentu selain itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, itu yang paling penting. Karena kalau tidak paham itu nanti salah tujuan juga ya. Kalau menghafal Al-Quran tujuannya nanti untuk kepentingan-kepentingan yang lain, justru nanti akan jadi celaka juga gitu ya. Jadi nanti bisa dikatakan bekori itu ya, nanti bahaya ya sudah. Jadi makanya ini penting juga gitu ya. Jadi saya pikir ini memahamkan bagaimana pentingnya Al-Quran, pentingnya menghafal Al-Quran, pentingnya memahami Al-Quran, ya, memahamkan bagaimana pentingnya menjadikan Al-Quran menjadi bagian daripada kehidupan kita. Saya pikir ini penting lah, dan insya Allah itu yang nanti bisa menumbuhkan anak-anak menjadi cinta, kita juga menjadi cinta Al-Quran gitu ya. Jadi Al-Quran bukan menjadi kitab yang disambi-sambi saja gitu ya, seperti yang Ustaz Fahmi tadi bilang gitu. Kalau sempat dibaca, tidak sempat, enggak, justru malah Al-Quran yang diutamakan. Kalau yang lain sempat dibaca, enggak apa-apa, tapi Al-Quran sempat, tidak sempat, disempat-sempatkan gitu. Jadi tidak punya waktu, diusahakan ada waktu untuk ini. Nah itu karena paham tadi itu. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Ustaz Fatkur. Saya akan membacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk melalui WA dan kembali ditujukan kepada Ustaz Fahmi Salim ini. Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Rahma di Gresik, Ustaz. Jadi pertanyaan beliau, kalau misalnya keinginan untuk membaca atau murojaah Al-Quran itu hadir pas waktu kita membaca doa dan zikir pagi petang, Ustaz. Nah ini kira-kira mana yang harus kita utamakan? Apakah kita membaca Al-Qurannya ataukah baca doa dan zikir itu, Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Sebenarnya antara doa, zikir, mazkurah dengan baca Al-Quran itu tidak perlu dipisahkan atau dibeda-bedakan, karena dua-duanya memiliki keutamaan. Ya, satu keutamaan baca Al-Quran itu sudah jelas. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Dan kata Nabi SAW, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran itu baca Quran. Ya. Dan Nabi memberikan satu petunjuk ini istimewa. Ya. Zikir yang paling baik baca Quran. Ya. Afdal zikri itu adalah, saya baca dalam arba'in hadis an fadailul Quran itu, ya, zikir terbaik itu adalah bacaan Al-Quran. Itu zikir terbaik. Mau pagi, mau sore, mau siang, itu zikir terbaik. Nah, jadi zikir maksud perlu kita baca, ya, kita mungkinkan, dan juga isinya adalah termasuk kutipan, ya, ayat-ayat Al-Quran. Ada baca Qul huwallahu 3 kali, Qul huwallahu surat Zalzalah, ya, kemudian beberapa ayat surat Al-Baqarah, ya, ayat kursi, kemudian ada surat apa namanya Al-Mu'minun, Al-Hasib, An-Nama, Khalaqnakum Al-Quran, Ilaina Al-Quran, Al-Allahu Malikul Hamd. Kemudian surah Al-Imran, ya, Qulillahu Malikal Mulk. Itu juga ya, bacaan Quran. Artinya apa? Itu menyatu dalam zikir. Jadi ada zikir itu dari ayat Al-Quran dan juga ya dari apa namanya zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ma asbaha bi ni'matin wa ma amsa bi ni'matin. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa amsayna ala fitratil Islam. Dan seterusnya. Itu sama. Ya, sama. Ya. Kalau ibu baca zikir maksurat itu otomatis sudah ada ayat Quran di situ. Dapat pahala dan baca Quran. Nah, nanti setelah itu baca Quran lagi, insya Allah dapat keutamaan dua-duanya. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Baik, kami sapa kembali kepada pemirsa di rumah yang masih ingin menyampaikan pertanyaan. Silahkan bisa melalui telepon WA di nomor 081 515
231031 atau pertanyaan bisa disampaikan melalui WA di nomor yang sama. Baik, saya akan membacakan satu pertanyaan lagi yang datangnya dari Bapak Aksan di Mojokerto, Ustadz Fahmi. Kalau kita melihat fenomena antusiasnya masyarakat di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, pertanyaannya bagaimana cara menjadikan Al-Quran tidak hanya marak dibaca, Ustadz, namun juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Ustaz. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Ya. Dari Mojokerto. Iya. Mojokerto, pertanyaannya berat-berat. Karena barangkali di sana hawanya dingin, ya, enak dia, lagi lockdown, ya. Nanti mudah-mudahan negatif corona, tapi istrinya positif. Nah, gini, bagaimana cara menjadikan Quran itu bukan hanya semarak dari segi bacaan. Nah, ini menarik, ya, tapi juga dari segi pengamalan. Itu tetap dimulai dari tahapan-tahapan. Ya. Kita tidak bisa lompat, ya, meninggalkan tahapan-tahapan itu. Semua dimulai dari tahapan yang digariskan oleh Allah dalam Quran. Ya. Metode pendidikan Quran itu adalah sampai dia terwujud menjadi suatu tatanan, ya, sistem kehidupan bermasyarakat itu melalui 3 tahapan itu: tilawah, ta'lim, dan tazkiyah. Nah, baru setelah kita melewati 3 tahapan itu, setelah kita bisa mensosialisasikan Quran, memasyarakatkan Quran, dan yang setelah tahap memasyarakatkan Quran apa? Mengqurankan masyarakat, ya kan? Nah, ini penting. Jadi kita bekerja keras dulu nih, pesantren, ya, lembaga tahfidz, tahsin Quran, ya. Itu kita masyarakatkan Quran all out untuk semua tingkatan, anak-anak dengan PPG, TPA, remaja dengan pesantren atau lembaga pendidikan Quran lainnya, yang orang tua dengan kajian Al-Quran. Jadi mohon nanti dibuka kelas-kelas Quran ini buat orang dewasa dan orang tua. Jangan anaknya saja yang disuruh ngaji. Ya, anak orang tua nggak ngaji, nggak bisa, ini nggak menjadi contoh yang teladan yang baik. Ya harus ada. Jadi jangan malu Bapak Ibu ayah bunda, ya, jangan malu. Kalau kita belum bisa baca Quran, apalagi belum bisa maknai Al-Quran, kita udahlah, umur kita udah nggak memungkinkan biar anak kita yang jadi. Jangan begitu. Ya, kita juga harus menjadi ahlul Quran. Upayakan, ikhtiarkan. Ya. Jangan kalah seperti tadi tayangan nenek-nenek ini baca Quran, ya, luar biasa. Orang zaman dulu itu baca Quran meskipun tidak bagus-bagus amat suaranya, ya, tajwidnya juga mungkin masih agak kurang, tapi dia tidak mematahkan semangat. Karena tahu keutamaan baca Quran yang sampai-sampai tadi. Ya, dari yang Al-Quran wa idza ta'ta'u fihi syaqun alaihi falahu ajr. Subhanallah. Ya, kalau ajran bukan lagi ajr buat tahun. Jadi penting dulu tradisi, ya, kakek saya itu rumahnya kalau setiap malam bulan Ramadan terbuka setelah sholat tarawih, orang datang ke sana untuk tadarus Quran. Semua anak, cucu, menantunya wajib datang, tidak absen. Ya, ketika kakek saya masih hidup, rumahnya itu hanya beda gang saja, ya, beda RW, gitu ya, Jakarta. Itu kita pulang tarawih harus datang ke rumah kakek, ya. Di situ ada hidangan koloknya, ada hidangan cemilannya, dan ngaji. Semua anak cucu menantu semua harus datang. Ya. Tetangga juga yang mau hadir silakan. Jadi ini forum. Nah, supaya kita bisa memperbaiki bacaan. Nah, ini yang harus kita masyarakatkan. Nah, setelah itu, setelah semua melek Quran, ya, melek Quran, maka saatnya nanti pada saat bertahap, sambil kita berjalan ini kita mengqurankan masyarakat. Artinya apa? Melakukan Islamisasi, Quranisasi, ya kan begitu. Memberikan simbol selupan Al-Quran terhadap masyarakat ini. Dimulai dari mana? Keluarga. Keluarga sudah melek Quran, keluarga sudah cinta Quran,
terbuka ya matanya, pikirannya dengan melek baca Quran, lalu melek makna Al-Quran, tafsirnya dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, ini modal yang luar biasa bagi kita untuk memperhatikan masyarakat, hingga masyarakat yang seperti ini akan menjadikan hidup kita ini berkah dunia akhirat. Bagaimana surah Al-A'raf, Al-Quran Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Ya, sebenarnya masih menarik Ustadz untuk kita teruskan, namun ya waktu jualah yang harus memisahkan kita. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bersua kembali di lain kesempatan Ustadz ya. Ya, dan di LKC TV ini Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, banyak program kegiatan Ramadan. Saya juga muncul di situ, saya baca Ramadan teks 2 hari. 8 pagi sampai jam-jam juga setengah 8 malam. Betul, betul. Ya, itu bisa jumpa dengan saya. Betul. Masya Allah ya. Berbagi menuntut ilmu, mudah-mudahan saya dapat pahala keberkahan. Amin. Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Fahmi Salim yang telah bergabung bersama kami di studio LKC TV. Kami sampaikan jazakumullah khairan Ustadz. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Fatkur Rahman yang telah bersedia hadir di studio LKC TV. Kami juga sampaikan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan pula. Amin. Baik, pemirsa LKC TV dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan tema membangun keluarga Quran di Ramadan bersama dua narasumber kita, Ustadz Haji Fatkur Rahman, Direktur LKC International Islamic Boarding School, dan juga Ustadz Fahmi Salim, LCMA, pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia DKI Jakarta, yang juga sekaligus sebagai dosen di LKC Institute Mojokerto, Jawa Timur. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang telah ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan akhirnya saya Samsul Arif dan seluruh kerabat kerja LKC TV menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada siaran kami selanjutnya. LKC TV menebar dakwah menggapai mardotillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah rumah bangunan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan untuk kita semua di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezeki Bapak Ibu semua.